Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, yang saya hormati Ibu Raffensi Yurianti Pratiwi, SPD MSI, selaku dosen pengantar kurikulum. Baiklah, di sini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul beberapa model dan teori tentang pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan memperkenalkan diri. Yang pertama dengan saya sendiri yaitu Syandara Niantasari, yang kedua rekan saya Rahman Nurul Apriansa, dan yang ketiga Sonia Pradila. Baiklah, kalian boleh menyimak video kami. Semoga enjoy. Di sini saya akan menjelaskan pengertian perkembangan kurikulum. Pengembangan berasal dari kata dasar atau kembang, yang berarti proses, cara, atau perbuatan mengembangkan. Proses pengembangan kurikulum merupakan suatu proses yang berarti antara berbagai komponen, yaitu orientation, development, implementation, dan evaluation. Model-model pengembangan kurikulum. Kegiatan pengembangan kurikulum perlu ditempuh melalui langkah-langkah tertentu secara sistematis sehingga dapat dihasilkan kurikulum yang baik. Oleh karenanya, pengembangan kurikulum memerlukan suatu model yang dapat dijadikan landasan teoritis untuk melakukan kegiatan tersebut. Ada banyak model pengembangan kurikulum yang telah ditemukan oleh para ahli yang berkecimpungan di dalam bidang pendidikan, khususnya bidang kurikulum. Dalam uraian berikut akan ditemukan di antara model-model tersebut yang dianggap cukup berpengaruh pada praktik penyusunan kurikulum hingga dewasa ini. Yang pertama itu model Tyler. Pada tahun 1949, Ralph Tyler menerbitkan buku kecil berjudul Basic Principle of Curriculum and Instruction yang sangat berpengaruh atas pengembangan kurikulum. Ia mengemukakan bahwa dalam pengembangan kurikulum kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan berikut ini. A. Menentukan tujuan yang akan dicapai melalui kegiatan pendidikan yang akan dilakukan. Yang B. Menentukan pilihan bentuk proses pembelajaran menuju pencapaian tujuan yang akan dicapai. Yang C. Menentukan pengaturan atau organisasi materi kurikulum. Yang D. Menentukan cara untuk menilai hasil belajar. Tyler lebih lanjut menyatakan, dalam menentukan tujuan pendidikan, hendaknya jangan hanya diperhitungkan pendapat para ahli disiplin ilmu, melainkan juga kebutuhan dan minat anak dan masyarakat sesuai dengan falsafah pendidikan. Yang kedua, yaitu model Hilda Taba. Pada dasarnya, Hilda Taba setuju dengan pendahulunya, yaitu Ralph Tyler. Hanya bedanya, Taba membuat deretan kegiatan sebagai perincian untuk masing-masing tahapan sehingga akan lebih jelas bagi para pengembang dalam melaksanakan pengembangan kurikulum. Secara detail, langkah-langkah pengembangan kurikulum model Hilda Taba ini dikemukakan dalam bukunya yang berjudul Curriculum Development, Theory and Practice yang diterbitkan pada tahun 1962. Dalam garis besarnya, langkah-langkah dalam model Hilda Taba dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang A. Menentukan tujuan pendidikan dengan langkah-langkah. Yang pertama, merumuskan tujuan umum. Yang kedua, mengklasifikasi tujuan-tujuan. Yang ketiga, memerinci tujuan-tujuan berupa pengetahuan, yaitu fakta, ide, konsep, berpikir, nilai-nilai dan sikap, emosi, dan perasaan keterampilan. Yang keempat, merumuskan tujuan dalam bentuk yang spesifik. B. Mengidentifikasi dan menyeleksi pengalaman belajar dengan langkah-langkah. Yang pertama, mengidentifikasi minat dan kebutuhan siswa. Yang kedua, mengidentifikasi dan menyesuaikan dengan kebutuhan sosial. Yang ketiga, menentukan keluasan dan kedalaman pembelajaran. Yang keempat, menentukan keseimbangan antara ruang lingkup dan kedalaman. Yang C, mengorganisasikan bahan kurikulum dan kegiatan belajar. Yang pertama, menentukan organisasi kurikulum. Yang kedua, menentukan urutan
atau sequence materi kurikulum. Yang ketiga, melakukan pengintegrasian kurikulum. Yang keempat, menentukan fokus pelajaran. D. Mengevaluasi hasil pelaksanaan kurikulum. Yang pertama, menentukan kriteria penelitian. Yang kedua, menyusun program evaluasi yang komprehensif. Tiga, teknik mengumpulkan data. Yang keempat, interpretasi data evaluasi. Dan kelima, menerjemahkan evaluasi ke dalam kurikulum. Untuk mengadakan pembaruan kurikulum, Hilda Taba mengajarkan cara berlainan dengan yang lazim dilakukan dalam pengembangan kurikulum pada umumnya. Ia justru mulai dari satuan pelajaran untuk meningkat ke kurikulum yang lengkap setelah cukup jumlah satuan pelajaran yang diuji cobakan. Langkah-langkahnya adalah A. Menyusun satuan pelajaran percobaan. Yang kedua, menguji cobakan satuan pelajaran. Yang ketiga, revisi dan konsolidasi. Yang keempat, mengembangkan kerangka kurikulum. Yang kelima, pelaksanaan dan penyebaran. Ini saya akan melanjutkan pemaparan materi dari saudari Damiantar Sari. Model Harlan D. Albert. Pada masa yang hampir bersamaan dengan Hilda Taba, Harlan D. Albert yang juga ahli kurikulum mengembangkan tentang model pengembangan kurikulum. Berbeda dengan Tyler dan Hilda Taba yang mengembangkan tentang teori pengembangan kurikulum dalam bentuk langkah-langkah. Sedangkan Albert menambahkan beberapa unsur penunjangan yang ditekankan oleh Albert sebagai unsur penting dalam mengembangkan kurikulum adalah unit sumber belajar yang disebutnya dengan istilah resource unit. Pengertian resource unit yang disamakan dengan pendekatan pembelajaran dalam bentuk unit. Langkah-langkah pengembangan kurikulum dalam model Albert. Yang pertama, menentukan filsafat atau tujuan. Yang kedua, menentukan ruang lingkup. Yang ketiga, menentukan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, menentukan sumber pembelajaran. Yang kelima, menentukan evaluasi. Yang keenam, menyusun panduan atau tunjuk tata cara menggunakan sumber tersebut. Model David Ward Quick. Pembelajaran model pengembangan kurikulum yang ditemukan oleh Hilda Taba yang bersifat induktif. David Warwick mengembangkan tentang model pengembangan kurikulum yang bersifat deduktif. Langkah-langkah pengembangan kurikulum menurut model David Ward adalah sebagai berikut. Menyusun suatu kurikulum ideal secara umum tentang apa saja yang ingin dicapai oleh lembaga. Yang kedua, pertimbangan sejarah sumber yang tersedia yang dapat mendukung keberhasilan program itu pada tingkat nasional maupun internasional. Yang ketiga, dengan segala keterbatasan yang ada, lembaga pendidikan maupun sekolah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan memperhatikan adanya macam-macam hambatan atau kendala seperti sistem ujian, sistem fasilitas, sistem biaya, kemampuan guru, serta dan lain-lain. Yang keempat, dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mendukung serta membatasi terlaksananya kurikulum yang ideal. Nah, baiklah, selanjutnya model Biak-Chen. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh Biak-Chen, seorang ahli kurikulum. Biak-Chen menggunakan 5 langkah dalam pengembangan kurikulum. 1. Menetapkan area atau lingkup wilayah yang akan dicakup oleh kurikulum tersebut. Yang kedua, menetapkan personil, yaitu siapa saja yang ikut serta dalam pengembangan kurikulum. Yang ketiga, organisasi proses pengembangan kurikulum. Yang keempat, implementasi kurikulum. Langkah ini merupakan langkah mengimplementasikan atau melaksanakan kurikulum. Implementasi itu bukan suatu yang sederhana, sebab membutuhkan kesiapan yang menyeluruh, baik guru,
siswa, fasilitas, maupun yang lain-lain. Yang kelima, evaluasi kurikulum. Langkah yang terakhir mencangkup 4 hal, yaitu evaluasi tentang pelaksanaan kurikulum oleh guru, evaluasi desain kurikulum, evaluasi hasil pembelajaran siswa, dan yang terakhir evaluasi seluruh sistem kurikulum. Baiklah, selanjutnya model pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi. Prosedur atau langkah-langkah pengembangan kurikulum berdasarkan kompetensi dapat diukur sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi kompetensi, yaitu menetapkan dan mendeskripsikan ciri-ciri, jenis, dan mutu kompetensi yang harus dimiliki seseorang untuk kemampuan melaksanakan tugas-tugas di dalam bidang pembelajaran ataupun bidang pendidikan. Merumuskan tujuan pendidikan, yaitu mempermalukan kompetensi yang telah diidentifikasi pada poin 1 sebagai tujuan institusional. Dari tujuan institusional itu dapat dirumuskan tujuan-tujuan kurikulum. Yang selanjutnya, menyusun pengembangan belajar, yaitu menyediakan pengalaman belajar yang diperlukan peserta didik untuk dapat melaksanakan langkah-langkah tugas, menetapkan lokasi, waktu yang diperlukan untuk mempelajari tiap topik dan subtopik, dengan mengingatkan apa suatu topik dan subtopik dipelajari melalui tatap muka, praktikum, atau kerja laporan. Selanjutnya, memberi nama mata pembelajaran atau mata kuliah dengan cara mengorganisasi terlebih dahulu topik-topik atau subtopiknya. Yang selanjutnya, menetapkan bobot SKS suatu mata pembelajaran atau mata kuliah dengan jumlah jam yang diperlukan oleh peserta didik untuk mempelajari semua topik dan subtopik dari mata pembelajaran, dengan kuliah patokan 1 SKS sama dengan 16 kali tatap muka, atau yang biasa 1 SKS terdiri dari 50 menit. Teori pengembangan kurikulum. Teori pengembangan kurikulum selalu mengandung terhadap sikap dan perbuatan yang akan dilakukan. Oleh karena itu, kurikulum selalu melibatkan aspek-aspek epistemologis atau pengetahuan dan ontologis, realitas, dan aksiologis atau nilai-nilai. Dalam pengembangan kurikulum, Caswell menekankan pada partisipasi guru-guru berpartisipasi dalam menentukan kurikulum, menentukan struktur organisasi dari penyusunan kurikulum, dapat merumuskan pengertian kurikulum, merumuskan tujuan, memilih isi, menentukan kegiatan pembelajaran, desain kurikulum, menilai hasil kurikulum, dan lain-lain. Teori kurikulum dapat ditinjau dari 2 fungsi pokok, yaitu sebagai alat dan kegiatan intelektual untuk memahami pengalaman belajar peserta didik dalam proses pembelajaran yang dibantu oleh disiplin ilmu sosial. Yang kedua, sebagai suatu strategi atau metode untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan data-data empiris. Selanjutnya, teori kurikulum harus dapat diberikan kontribusi yang signifikasi bagi para pengembang kurikulum untuk menyusun konsep tentang situasi pendidikan yang mereka hadapi, sehingga dapat membantu mereka untuk menjawab persoalan dan tantangan yang ada. Teori kurikulum dapat dilihat dari 4 aspek penting,
Yang pertama, hubungan antara kurikulum dengan berbagai faktor yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kurikulum. Yang kedua, hubungan antara kurikulum dengan struktur kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik. Yang ketiga, hubungan antara kurikulum dengan komponen-komponen kurikulum itu sendiri seperti tujuan, isi atau materi, metode, dan evaluasi. Yang terakhir, hubungan antara kurikulum dengan pembelajaran. Mungkin itu saja penyampaian materi dari kelompok 6. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf, pada saya mohon ampun. Baiklah, saya buka dulu pertanyaannya. Saya akhiri. Saya takwa berprestasi. Wallahumma fiq illa akhwat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.